Selamat malam semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-6 ya. Mas Mbak semua, di pertemuan ke-6 mata kuliah PKN ini kita membahas tentang materi ideologi Pancasila ya. Di ideologi Pancasila ini bertepatan pada tanggal 23 April 2021 ya. Mas Mbak semua, yang perlu saya sampaikan nanti kita akan membahas dari pengertian ideologi Pancasila, kemudian pengertian dari ideologi Pancasila itu apa, seperti itu ya, Mas Mbak semua. Kita akan di sini akan yang pertama itu ya mengetahui dulu ya apa yang pastinya selalu kita utamakan ya, dimana ketika kita itu belajar pastinya Mas Mbak semua harus menyimak dulu ya. Nah, untuk materi ideologi Pancasila kita lihat gambar ya bendera merah putih. Ini merupakan NKRI harga mati ya. Anda bisa mengetahui bahwa di sini bendera merah putih itu melambangkan merah berani ya, putih itu suci Mas Mbak semua. Kemudian kita lihat di dalam ideologi Pancasila ini nanti kita akan membahas dari pengertiannya, makna serta fungsinya. Nah, ideologi Pancasila itu telah disepakati oleh para pendiri bangsa ya, kita sebagai landasan dasar negara dan kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi Pancasila memiliki peranan yang mengakar dalam menentukan setiap gerakan dan arahan kehidupan bangsa ini. Pastinya pengertian ideologi Pancasila beserta makna dan fungsinya bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh dari pengertian Pancasila, Mas Mbak semua perlu mengetahui terlebih dahulu arti ideologinya. Di sini ideologi diartikan sebagai ide yang berarti seperangkat ide gagasan dan cita-cita yang mendasari pemikiran dan bagaimana kita memandang sesuatu gitu ya. Inilah Mas Mbak semua di dalam ideologi Pancasila, pengertian dan makna serta fungsinya. Kita lihat dari pengertiannya dulu ya. Kemudian pengertian dari ideologi Pancasila, Mas Mbak semua, ideologi berasal dari kata ides dan logos yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu dalam bahasa Yunani. Pada perkembangannya, ideologi sering diartikan sebagai seperangkat cita-cita atau ide yang menjadikan sebuah keyakinan dan menentukan kerangka berpikir seseorang untuk mewujudkan cita-cita tertentu berlandaskan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila ya. Mas Mbak semua, nanti kita akan membahas dari sila dalam Pancasila ya, 5 sila dalam Pancasila. Kemudian pada poin yang sangat penting di sini Anda perlu mengetahui bahwa berlandaskan pada 5 sila atau Pancasila ini, ideologi berada pada tataran ide, cita-cita dan gagasan. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dipandu, didorong, dan diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi Pancasila. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia disepakati adalah Pancasila. Maka setiap tindakan kita sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mas Mbak semua ya.
Kemudian kita lihat dari makna ideologi Pancasila. Makna dan ideologi Pancasila ini pastinya kita harus mengetahui dulu deskripsi singkat tentang definisi ideologi Pancasila. Kemudian pastinya di dalam definisi tersebut kita bisa menyebutkan beberapa makna ideologi Pancasila. Di antaranya yang pertama, Pancasila sebagai seperangkat ide atau gagasan sistematis. 2. Pancasila sebagai pedoman cara hidup. Nah, Mas Mbak semua, Pancasila sebagai pedoman cara hidup karena pastinya bangsa Indonesia itu harus berpedoman, ya, hidup kita itu harus berpedoman dengan Pancasila, ya, pada sila 1 sampai sila ke-5. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai. 4. Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Maka keempat poin ini Mas Mbak semua menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna yang fundamental bagi kelompok yang memegang teguhnya, yakni masyarakat Indonesia. Makna tersebut tentu saja tidak bisa diwujudkan tanpa penerapan pada wilayah praktis seperti perumusan kebijakan dan aturan. Bila Pancasila tidak dipraktekkan, maka maknanya otomatis hilang. Mas Mbak semua, kita lihat dari fungsi dan peranan ideologi Pancasila. Kita lihat di sini adalah gambar Garuda, ya, dimana Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya, maka kita disuruh untuk bersatu Mas Mbak semua, ya. Kita itu punya suku, adat, ya, misalkan juga bahasa yang banyak itu merupakan adalah keanekaragaman seperti itu. Mas Mbak semua, kita lihat di sini dari fungsi dan peranan ideologi Pancasila bahwa ideologi itu tentu harus memiliki fungsi khususnya bagi sekelompok orang yang meyakininya. Fungsi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tentunya sudah dipikirkan secara matang-matang sebelum oleh para pendiri bangsa secara formal, ya. Nah, pada perkembangannya, fungsi ideologi bangsa itu bisa makin variatif seiring dengan dinamika kehidupan bangsa tersebut. Bahkan mungkin berfungsi di luar apa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Fungsi yang muncul belakang bisa bersifat positif atau negatif. Mas Mbak semua, inilah perkembangan di mana fungsi ideologi itu bisa makin variatif. Fungsi yang diharapkan tentu saja fungsi yang positif Mas Mbak semua. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai inspirasi seseorang untuk menemukan identitas dan jati diri kebangsaannya. Ya, inspiratif, identitas itu merupakan jati diri kebangsaannya. 2. Sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. 3. Sebagai kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga bernegara. 4. Sebagai pedoman seseorang dalam bertindak bagi bangsanya. Kita lihat yang kelima adalah sebagai inspirasi tumbuhnya jiwa nasionalisme dan patriotisme. 6. Sebagai sarana keilmuan yang menghubungkan warga negara terhadap pemikiran para pendiri bangsanya. 7. Sebagai jalan untuk menemukan jawaban mengapa bangsa Indonesia didirikan. Inilah Mas Mbak semua yang perlu Anda pahami, ya. Pastinya di beberapa poin tersebut kita dapat menyimpulkan sebagai fungsi yang diharapkan.
sebagian besar tentu sudah dipikirkan ya kaitannya dengan Pancasila itu tadi. Pastinya dimanfaatkan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, pastinya fungsi ini tentu saja kaitannya ketika kita melihat dari pernah mengalami masa di mana Pancasila itu nyaris kehilangan makna dan hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan belaka. Ini adalah kaitannya yang negatif, fungsi yang tentu saja bersifat negatif ya. Pancasila pastinya ini kita lihat waktu bersifat negatif ini ya. Pancasila ditafsir oleh rezim berkuasa dimonopoli kebenarannya sebagai alat untuk memberangus mereka yang berbeda pandangan. Mas Mbak semua, kita lihat fungsi tentu saja bersifat negatif, tetapi kita lihat dari sejarahnya. Kemudian kita pastinya pandangan hidup kita ya, prinsip kehidupan sehari-hari kita itu harus berpedoman pada Pancasila ya. Kemudian ciri-ciri secara tipikal berkaitan dengan rezim yang berkuasa yang menafsirkan Pancasila secara sepihak, sehingga pihak lain yang berbeda pandangan itu berpotensi dianggap sebagai tidak mendukung rezim dan akhirnya dicap anti Pancasila. Sebagai contoh rezim yang mengklaim dirinya sebagai rezim paling Pancasilais, pihak oposisi yang notabene berperan mengawal kekuasaan agar tidak keblingan berpotensi dicap anti rezim, celakanya mereka juga bisa dianggap anti Pancasila. Hal ini keliru dan justru berpotensi menempatkan Pancasila lagi-lagi sebagai instrumen kekuasaan. Ya. Kita lihat dari fungsi Pancasila itu meliputi 5 manfaat umum ya, dan 5 manfaat spesifik seperti sebagai pandangan hidup, sumber hukum, sumber norma, perjanjian luhur, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara bukan tanpa alasan. Pancasila dipilih karena memiliki fungsi fundamental bagi eksistensi bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, kita lihat di sini bahwa 5 manfaat itu ya kaitannya dengan fungsi Pancasila, bahwa Pancasila itu harus sebagai panduan hidup. Panduan hidup orang Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia ya, itu pastinya harus pedoman pada Pancasila. Sumber hukum ya, sumber hukum ini juga dari Pancasila Mas Mbak semua. Kemudian kaitannya dengan sumber norma, kaitannya dengan tatana kehidupan ya, itu pastinya juga dari Pancasila Mas Mbak semua. Norma bermasyarakat ya gitu. Kemudian setelah Anda mengetahui ini dari fungsi Pancasila ya, kaitannya 5 manfaat umumnya, kita lihat Mas Mbak semua, tadi sudah saya singgung sedikit di mana fungsi Pancasila ini, kita lihat fungsi umum Pancasilanya, itu Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai dan makna Pancasila ini menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila ikut berperan mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah bangsa. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Mas Mbak semua, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia itu pastinya tingkah laku kita, perilaku kita harus sesuai dengan Pancasila ya. Kemudian kaitannya pastinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian untuk nilai-nilai Pancasila ini pastinya ya baik dan mana yang buruk itu pastinya akan pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah bangsa akan berperan ya, dimana baik dan buruknya itu akan berperan mendefinisikan mana
yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Kemudian Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya 5 sila Pancasila itu menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Segala peraturan hukum yang dirancang, dibuat, dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sumber segala sumber hukum berarti rujukan sumber hukum yang dibuat. Misal, bila negara ingin membuat kebijakan tentang pengakuan penganut kepercayaan, kebijakan tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Mas Mbak semua, tadi kita sudah menyinggung sedikit bahwa Pancasila di sini merupakan sumber dari segala sumber hukum, ya, gitu. Kemudian Pancasila sebagai sumber norma. Mirip seperti Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, artinya norma yang berlaku di Indonesia itu harus selaras dengan nilai moral Pancasila atau bahkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Norma merupakan aturan tak tertulis atau informal yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Meskipun tidak tertulis, kekuatan norma sangat besar karena meletakkan di dalam kepercayaan masyarakat. Kesadaran dengan Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. Untuk selaras, Pancasila bisa berperan sebagai sumber norma yang hendak diterapkan. Mas Mbak semua, di mana kaitannya dengan sumber norma ini, ya, bahwa nilai moral Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di dalam norma itu bisa aturan tak tertulis atau informal, pastinya di sini menganut di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian ada juga yang tadi tak tertulis, berarti ada yang tertulis, seperti itu, ya. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila itu merupakan sebuah, ya, kesepakatan hasil rumusan para intelektual pendiri bangsa. Pancasila juga merupakan produk musyawarah mufakat yang wajib dihormati keberadaannya. Para pendiri bangsa sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan tersebut hendaknya tidak dicederai oleh generasi penerusnya. Inilah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kemudian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sejak kemunculannya sebagai ide yang kelak menjadi ideologi bangsa dianggap mencerminkan falsafah hidup yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pancasila juga dianggap mencerminkan filosofi yang dianut oleh manusia Indonesia dalam kelima silanya. Tak heran jika Pancasila itu selalu dilihat sebagai ideologi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, kita lihat di sini bahwa Pancasila itu pastinya sesuai dengan ideologi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Maka Mas Mbak semua, sekarang Anda menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Anda yang pertama ini nanti apakah yang dimaksud ideologi Pancasila? Tadi sudah saya sampaikan, ya. Ideologi Pancasila nanti Anda menyebut apa itu pengertiannya, seperti itu. Anda definisikan. 2. Sebutkan dan jelaskan Pancasila secara umum. Di dalam Pancasila secara umum tadi pastinya Mas Mbak semua nanti menjelaskan, ya, dari sebutkan dulu baru menjelaskan. Inilah Mas Mbak semua yang tadi bisa saya sampaikan di materi ideologi Pancasila, ya. Mas Mbak semua perlu saya ingatkan untuk pertanyaan ini harus Anda jawab, ya. Kemudian saya ingatkan lagi
Anda nanti untuk login di Siakat untuk pertemuan ke-6 di mata kuliah PKN pada tanggal 23 April 2021 ini ya. Mas Mbak semua, semoga materi yang Bu Siti sampaikan ini tadi bermanfaat buat Anda, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata Mas Mbak semua ya. Semoga materi yang Bu Siti sampaikan ini ya bermanfaat buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya Mas Mbak semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.